Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perkuliahan kimia organik dengan tema alkena, di mana 2 minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai kontrak perkuliahan. Kemudian pada minggu lalu kita membahas topik mengenai hidrokarbon alkana dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi. Hari ini kita akan lanjutkan kembali senyawa hidrokarbon jenis lain yaitu alkena. Senyawa alkena merupakan senyawa golongan hidrokarbon yang berbeda dengan alkana dalam hal jenis ikatannya, di mana senyawa alkena memiliki ikatan rangkap. Baik, kita mulai pembahasan alkena dengan melihat apa saja yang akan kita pelajari dalam pokok bahasan ini. Pertama yaitu mengenai penamaan alkena. Kemudian kita akan membahas mengenai isomer yang bisa terjadi pada senyawa tipe alkena, beserta dengan contoh-contoh strukturnya dan bagaimana cara menamakannya. Kemudian dilanjutkan dengan penamaan isomer geometri apabila karbon-karbon berikatan rangkap daripada alkena itu terikat oleh lebih daripada 2 gugus, beserta contoh penamaan daripada senyawa dengan isomer geometri tersebut. Dilanjutkan kemudian kita akan bahas mengenai reaksi alkena yang spesifik, yaitu reaksi jenis adisi elektrofilik. Selanjutnya kita akan pelajari juga mengenai tipe reaksi adisi dan salah satu contoh yang akan mewakili tipe-tipe reaksi adisi ini adalah reaksi adisi HX. Kemudian terakhir kita akan mempelajari mengenai regiospesifisitas dan definisi serta contoh-contoh reaksi yang melibatkan istilah regiospesifisitas ini. Oke, kita akan mulai pada penamaan alkena. Sebagaimana tata nama senyawa-senyawa organik secara umum, penamaan untuk alkena juga merujuk kepada penamaan senyawa-senyawa alkana, di mana pertama yang ditentukan pada penamaan itu adalah rantai utama. Ditentukan terlebih dahulu dari struktur alkena tersebut, di mana bagian rantai utama yang akan dijadikan sebagai rantai induk, ya, penamaan pada rantai induk. Yang dimaksud dengan rantai utama di sini adalah rantai atom karbon terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi syaratnya di sini rantai utama pada senyawa alkena itu harus dilalui oleh ikatan rangkap. Apabila dia mengandung rantai terpanjang tetapi tidak ada ikatan rangkapnya, maka dia bukan dikategorikan sebagai rantai utama atau rantai induk. Kemudian kategori lainnya yaitu rantai utama pada senyawa alkana untuk penamaan akhir, itu akhiran alkana pada senyawa hidrokarbon jenis alkana diganti dengan akhiran ena untuk golongan alkena, untuk senyawa jenis tipe alkena, dan diberikan akhiran una untuk alkana. Poin yang lainnya yang harus diperhatikan dalam penamaan yaitu penomoran, di mana penomoran rantai utama itu harus memberikan nomor terkecil untuk posisi ikatan rangkap. Ya, jadi pada atom karbon mengandung ikatan rangkap itu diberikan nomor yang terkecil. Kemudian untuk cabang atau gugus rantai samping yang terikat pada alkena itu diberikan penomoran mengikuti penomoran posisi atau lokasi letak ikatan rangkap. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isomer geometri. Pada senyawa hidrokarbon alkana, isomer yang dikenal adalah isomer struktural, di mana definisinya adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi berbeda dalam penataan atom dalam ruang. Sementara kalau pada alkena, isomer yang terjadi adalah isomer geometri. Karena pada alkena ada ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap karbon-karbon itu membatasi bidang pada struktur, yaitu bidang yang dianalogikan dengan atas dan bawah. Ya. Isomer geometri yang karakteristik untuk
senyawa alkena disebut sebagai isomer cis dan trans. Apa yang dimaksud dengan isomer cis dan trans? Isomer cis dan trans itu adalah dikatakan cis suatu senyawa alkena apabila gugus-gugus yang berprioritas itu berada pada sisi yang sama ya, terhadap bidang ikatan rangkap. Disebut sebagai trans alkena apabila gugus yang sama yang berprioritas itu berada pada sisi yang berlawanan terhadap bidang ikatan rangkap. Adapun senyawa siklik yang mengandung ikatan rangkap yang sering disebut sebagai senyawa sikloalkena kebanyakan adalah berkonfigurasi cis yang memiliki isomer cis. Mengapa? Karena dalam hal ini senyawa sikloalkena yang berisomer trans itu cenderung tidak stabil dan kurang disukai. Ya. Pengecualiannya adalah trans sikloalkena ini mulai ada apabila struktur pembentuk cincinnya itu mengandung minimal 8 atom karbon. Ya. Itu pun tidak dominan ya, jadi hanya ada saja trans sikloalkena sebab dia tetap tidak stabil. Oke, baiklah kita lihat bagaimana penamaan untuk senyawa alkena berikut. Ya. Anda perhatikan di sini, di slide ada contoh senyawa sebagaimana Anda lihat, ya, di mana posisi ikatan rangkap itu bisa kita hitung, ya, mulai dari karbon ujung yang kiri atau yang kanan. Apabila perhitungan atau penomoran karbon ikatan rangkap dimulai dari kiri, dari karbon ujung yang sebelah kiri, maka posisi ikatan rangkap ada pada karbon ketiga. Ya, 1, 2, 3. Sementara apabila posisi ikatan rangkap, ya, lokasi ikatan rangkap dihitung dari karbon ujung yang kanan, maka akan diperoleh nomor 2. Antara 2 dan 3 tentu saja 2 penomoran yang lebih kecil, sehingga untuk letak ikatan rangkap, posisi ikatan rangkap beserta substituennya kita menggunakan nomor 2. Sementara untuk rantai utama, rantai induknya, ya, yang terpanjang di sini adalah oleh ikatan rangkap ada 5, ya, dihitung dari C ujung yang kanan, ya, karbon ujung yang kanan, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nanti rantai induk dari alkena ini adalah suatu pentena. Oke, sekarang kita melihat apakah ada substituen di sini. Jadi pada struktur berikut tidak ada substituen yang terikat, ya semuanya adalah rantai utama karena selain H itu yang disebut sebagai substituen. Kalau hidrogen ini tidak termasuk dalam substituen atau rantai samping. Oke, kemudian kita lihat kepada isomer geometri senyawa ini. Isomer geometri itu bisa berlaku, ya bisa dimiliki oleh suatu alkena apabila tiap karbon ikatan rangkap mengikat minimal 2 gugus yang berbeda. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, maka otomatis senyawa alkena tersebut tidak memiliki isomer geometri. Ya. Sebagai contoh misalnya apabila pada karbon ikatan rangkap yang ini, ya, yang di tengah ini, dia sama-sama mengikat hidrogen, jadi bukan etil, ya bukan alkil ini, jadi sama-sama hidrogen, yang di atas hidrogen, kemudian yang kedua juga hidrogen. Otomatis ya, sekalipun ikatan rangkap yang kedua, dia mengikat 2 gugus yang berbeda, ya, tetapi karena salah satu ikatan rangkap mengikat gugus yang sama, sehingga akhirnya alkena tersebut dikatakan tidak memiliki isomer geometri. Oleh sebab itu, persyaratan isomer geometri kedua karbon yang berikatan rangkap masing-masing mengikat minimal 2 gugus yang berbeda. Maka kita perhatikan di sini untuk karbon yang kedua, yang karbon yang terhitung dari urutan yang kedua di sini, tapi dia karbon ikatan rangkap yang pertama ya. Itu dilihat gugus yang prioritas. Gugus prioritas di sini bisa dilihat secara sederhana, yaitu dengan melihat jenis atomnya atau gugusnya secara keseluruhan. Ya. Penamaan cis dan trans itu cukup sederhana, relatif sederhana, karena di sini gugus yang besar, ya gugus metil itu lebih prioritas dibandingkan dengan hidrogen. Oleh sebab itu pada C ikatan rangkap pertama gugus prioritas ada di bagian atas bidang. Sementara pada karbon ikatan yang sebelahnya yang bertetangga dengannya, gugus prioritas itu ada pada gugus etil ini, ya,
gugus etil, sehingga posisi gugus prioritas berada di bawah bidang. Karena prioritas gugus pada tiap-tiap karbon ikatan rangkap berbeda, yang satu berada pada bagian sisi atas, kemudian yang kedua berada pada bagian sisi bawah terhadap bidang ikatan rangkap, maka dikatakan sebagai trans. Ya, oleh sebab itu penamaan untuk senyawa tersebut itu menjadi trans 2-pentena. Jadi trans itu menunjukkan adanya isomer geometri, ya, yang menggambarkan bahwa gugus-gugus prioritas pada masing-masing ikatan rangkap itu berseberangan, sementara 2 itu mewakili nomor, ya, lokasi atau letak daripada karbon yang berikatan rangkap. Pentena itu adalah rantai utamanya. Nama lain yang bisa diterima yaitu transpen 2N. Oke, kita lihat yang selanjutnya yaitu struktur berikut. Ya. Struktur senyawa berikut mengandung rantai utama yang paling minimal, ya, karena alken yang paling sederhana adalah etena, ya, mengandung hanya 2 atom karbon. Oleh sebab itu rantai terpanjang tidak ada pilihan lain kecuali hanya 2. Ya. Masing-masing atom karbon pada ikatan rangkap mengikat gugus yang berbeda, ya. C yang di kiri mengikat Br dan H berbeda gugusnya. C yang karbon yang di kanan itu mengikat juga 2 gugus yang berbeda, Br dan H. Sekalipun masing-masing karbon mengikat jenis atau tipe gugus yang sama, tetapi karena berbeda dalam hal penentuan prioritas gugus, maka dia dikatakan memiliki isomer geometri. Oke, apakah nama daripada senyawa berikut? Oke, betul ya. Jadi nama daripada senyawa berikut adalah cis. Cis 1,2 dibromoetena. Ya, dibromo, awalan di itu mengindikasikan bahwa gugus bromo itu ada 2, yaitu pada posisi 1 dan 2. Pastikan bahwa setiap gugus, ya, itu harus diberikan nomor, ya, sekalipun gugusnya sama. Oke. Kita lanjutkan kemudian pada penamaan untuk E dan Z. Ya. Apakah yang dimaksud dengan penamaan E dan Z? Jadi penamaan E dan Z ini juga adalah penamaan untuk isomer, ya, isomer daripada senyawa alkena. Hanya saja aturan E dan Z itu berlaku apabila senyawa alkena tersebut mengandung, ya, karbon-karbon yang berikatan rangkap, di mana tiap karbon berikatan rangkap itu lebih dari 2 ikatan, ya, lebih dari 2 gugus fungsi yang terikat pada seluruh ikatan rangkapnya, sehingga penetapan cis dan trans tidak lagi sederhana. Ya, apabila sudah lebih rumit gugus-gugus yang terikat, itu yang pertama, ya, ketentuan ini bisa berlaku, maka digunakan ketentuan E dan Z. Kemudian yang kedua, apabila gugus-gugus tersebut sudah lebih dari 2 gugus, ya, dua jenis gugus, ya, pada total semua ikatan rangkapnya, ya, sehingga penentuan cis dan trans yang simple, yang sederhana tidak lagi bisa mewakili, ya, untuk menamakan isomer geometri daripada senyawa alkena tersebut. Jadi penamaan E dan Z itu dipostulatkan oleh Chan-Ingold-Prelog, di mana aturan Chan-Ingold-Prelog ini digunakan untuk menentukan urutan prioritas gugus-gugus yang terikat pada karbon ikatan rangkap, ya, sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, di mana Juzaman atau simbol Z itu diberikan apabila gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi itu berada pada sisi yang sama terhadap bidang ikatan rangkap. Apabila gugus-gugus yang berprioritas lebih tinggi itu berada pada sisi yang berlawanan, maka diberi nama E atau N-Gegen. Juzaman atau Z itu identik dengan cis, ya, pada penentuan isomer geometri senyawa alkena yang sederhana. Sementara N-Gegen atau E itu identik dengan trans, sehingga untuk mengingat lebih memudahkan untuk mengingat, maka mungkin bisa kita ingat ET. E identik dengan trans. Kita lihat bagaimana contoh senyawa-senyawa yang bisa dinamai isomernya dengan penamaan E dan Z. Oke, Anda perhatikan struktur berikut, ya, struktur berikut, ya,
sudah tidak bisa lagi digunakan penamaan isomer secara cis dan trans. Ya, mengapa? Karena gugus-gugus fungsinya sudah lebih daripada 2 dan juga sudah bukan hanya sekedar alkil ya yang terikat pada karbon-karbon ikatan rangkap. Maka prioritas gugus itu sudah mulai digunakan aturan Chan-Ingold-Prelog. Oke. Pertama, untuk penamaan struktur yang ada di slide ini, ya, tentu saja kita tentukan rantai utama. Oke, rantai utama itu apa? Rantai utama sebagaimana tadi kita sudah pahami bahwa rantai utama itu adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Oke. Jadi rantai terpanjang mengandung ikatan rangkap itu bisa dihitung, bisa kita hitung dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ya, dari karbon ujung. Kalau dihitung, kalau dilihat daripada karbon ujung yang kiri, maka jumlah karbon terpanjang itu ada 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu juga dengan kalau dihitung dari karbon ujung yang kanan, juga ada 8. Ya, sama. Perbedaannya itu hanya ada pada lokasi atau kedudukan dari ikatan rangkap. Kalau perhitungan untuk penomoran dimulai dari karbon ujung kiri, maka lokasi ikatan rangkap yang pertama itu ada pada karbon kedua dan kelima. Oke. Sementara kalau dihitung dari karbon ujung yang sebelah kanan, maka posisi ikatan rangkap itu dimulai dari karbon ketiga dan karbon ke-6. Antara angka 2 dan 5 serta 3 dan 6 tentu saja ketentuannya kita harus pilih adalah nomor terkecil, yaitu 2 dan 5, ya, pasangan angka 2 dan 5, ya, lebih kecil sehingga dipilih untuk penamaan. Ya, jadi untuk rantai induk jumlah 8 atom karbon adalah oktana karena senyawanya berikatan rangkap dan jumlah ikatan rangkap ada 2, maka dia dikatakan atau diberikan penamaan induk nanti oktadiena. Ya, di itu menunjukkan jumlah daripada ikatan alkena. Ya, posisi ikatan rangkap adalah 2 dan 5. Oke, sekarang kita lihat bagaimana isomer atau apakah gugus samping yang terikat pada suatu DNA berikut. Gugus samping yang terikat yaitu gugus yang selain daripada rantai utama, yang terikat pada rantai-rantai utama. Dalam hal ini adalah klor. Ya, ada 2 atom klor yang terikat pada rantai utama. Di mana posisinya? Posisinya mengikuti penomoran untuk karbon, untuk ikatan rangkap, ya, dimulai daripada karbon ujung yang kiri. Sehingga substituen atau rantai samping yang pertama, gugus yang terikat pada rantai utama yang pertama itu ada pada posisi 3 dan posisi ke-7. Ya, jadi nanti untuk penomoran gugus samping adalah 3, 7, karena ada 2 atom klor menjadi dikloro. Ya, 3, 7 dikloro. Oke. Kemudian kita masuk kepada penentuan prioritas gugus, ya, untuk menentukan isomer geometri. Ya. Jadi untuk penamaan senyawa alkena yang memiliki isomer geometri itu memang ekstra ada tambahannya, ya, di samping kita tentukan rantai utama, kemudian juga rantai samping atau gugus, ya, yang terikat, juga kita harus perhatikan yang paling penting dalam penamaan adalah isomer. Ya. Isomer itu hanya berlaku, isomer geometri itu hanya ditentukan pada posisi karbon-karbon yang memiliki ikatan rangkap. Oke, yaitu pada posisi ini 2 dan pada posisi 5. Ya, pada posisi 2 dan pada posisi 5, masing-masing bagaimana geometrinya. Ya, jadi substituen itu tidak mempengaruhi isomer geometri, maksudnya tidak include, ya, tidak termasuk dalam penentuan isomer geometrinya, ya, jadi hanya karbon-karbon yang berikatan rangkap. Oke, kita lihat pada karbon berikatan rangkap yang ada di sebelah kiri, ya, karbon kedua. Prioritas gugus itu dilihat di sini yaitu ada pada gugus metil, ya. Ini mudah sebagaimana kita menentukan prioritas gugus pada cis dan trans, ya, metil. Kemudian sehingga, ya, prioritas gugus itu ada pada sisi atas terhadap ikatan rangkap, terhadap bidang ikatan rangkap. Kemudian pada C ikatan rangkap yang kedua, prioritas gugus itu ada pada karbon Cl, ya, dibandingkan dengan C. Bagaimana menentukan prioritas itu adalah Cl? Chan-Ingold-Prelog itu
menyatakan bahwa prioritas gugus dalam hal ini ditentukan berdasarkan bobot atom. Ya. Jadi di mana ditemukan pertama kali perbedaan atom setelah karbon yang berikatan rangkap ini, maka di situ dibandingkan bobot atomnya masing-masing. Oke. Pada karbon ikatan yang kedua ini, ya, gugus yang terikat yang pertama Cl, kemudian di sini atom Cl, yang di sini atom C. Jadi antara Cl dengan C, bobot atom itu yang besar berada pada Cl. Jadi bukan gugus ini secara keseluruhan, ya, tapi per atom, ya, per atom. Jadi atom C itu bobot atomnya lebih kecil sehingga prioritas gugus diberikan pada Cl. Jadi prioritasnya ada di bagian atas, ya. Karena karbon berikatan rangkap ini posisi gugus prioritas ada pada sisi yang sama terhadap ikatan rangkap, yaitu bagian atas, ya, sehingga dikatakan Z. Z tentu saja tidak ditulis sendiri tapi diberikan penomoran karena posisi ikatan rangkap pada posisi karbon kedua maka dikatakan 2Z. Oke, kemudian kita perhatikan lagi isomer geometri untuk ikatan rangkap yang kedua, ya, yang ada pada posisi karbon kelima di sini. Gugus prioritas pada karbon kelima ini, ya, yang berikatan rangkap itu ada pada C, ya, dibandingkan dengan H, ya. Jadi atom C bobot atomnya lebih besar daripada H. Jadi kita tidak memasukkan gugus ini secara keseluruhan, tapi dilihatnya per atom, ya, kalau sudah seperti ini. Nah, karbon yang pertama ini prioritasnya ada di C, jadi gugusnya ada di bawah, ya, secara keseluruhan. Kemudian yang hidrogen ada di bagian atas. Ini prioritas pertama ada di bagian bawah. Kemudian pada karbon berikatan rangkap bersebelahan, itu gugus prioritas ada pada atom C, yaitu ada pada sisi atas berbanding dengan H, ya, sehingga prioritas gugus ada pada bidang atas, ya, pada bidang atas. Karena prioritas gugus pada jenis ikatan rangkap yang kedua ini berseberangan, ya, posisinya. Prioritas pertama di bawah, yang di sini di atas, sehingga dia dikatakan sebagai E, ya. Jangan lupa untuk memberikan nomor, yaitu nomor posisi ikatan rangkap yaitu 5, sehingga dia menjadi isomernya adalah 5E. Penamaan secara keseluruhan struktur ini adalah 37 dikloro, ya, 2Z, 5E, 25 oktadiena. Jadi oktadiena ini adalah rantai induk 2 dan 5. Ini nomor yang menunjukkan, ya, di mana ena, ya, di mana ikatan rangkap itu dimulai, yaitu pada karbon kedua dan karbon kelima. 2Z dan 5E ini menunjukkan jenis isomer geometri pada tiap atom karbon yang berikatan rangkap, ya. Jadi 2 dan 5, 2Z, 5E. Jadi untuk karbon kedua itu tidak dimasukkan, cukup hanya satu saja, yaitu karbon di mana ikatan rangkap itu dimulai. Kemudian di kloro itu adalah substituen. 3 dan 7 adalah posisi substituen. Jadi masing-masing substituen itu harus diberikan nomor sekalipun gugusnya sama kloro. Ya, dia menunjukkan ada 2 substituen. Oke, ini adalah penamaan yang bisa diterima. Yang di bawah juga adalah penamaan yang identik, ya, dan juga bisa digunakan. Ya, di mana di sini 25 itu mewakili posisi ikatan rangkap ena. Ya, ena 2 dan 5. Okta, 25 dena. Tapi yang paling umum biasanya digunakan yang bagian atas. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau Anda masih belum paham? Oke, Anda flashback kembali penjelasan Ibu di slide sebelumnya. Baik, kita lanjutkan dengan subtopik selanjutnya, yaitu mengenai reaksi alkena. Reaksi alkena berbeda dengan reaksi senyawa hidrokarbon alkana. Ya. Perbedaan kereaktifan daripada senyawa alkena jelas di sini disebabkan karena adanya karbon-karbon berikatan rangkap. Oke, karbon-karbon yang berikatan rangkap, ya, pada alkena memiliki kekhasan atau spesifikan, diantaranya dia memiliki elektron P, ya, memiliki elektron P yang
menempati orbital p sehingga dikatakan sebagai elektron p ya. Ikatan yang terbentuk adalah ikatan p. Elektron pada ikatan p ini ya, elektron pada ikatan pi ya yang selain ikatan tunggal itu yang bisa diputuskan ya sehingga kehilangan elektronnya pada orbital pi dan akan membentuk ikatan baru ya dengan molekul yang ditambahkan. Oke. Jadi elektron pada ikatan pi ini dia terbuka terhadap elektrofil ya, terbuka terhadap serangan elektrofil. Jadi kalau ada spesies elektrofil yang ditambahkan maka elektrofil itu akan diambil oleh ikatan ya, oleh ikatan pi. Oke. Ya. Apa yang dimaksud dengan elektrofil? Elektrofil adalah spesies apa saja yang menyukai pusat negatif, yang pusat elektron. Ya. Sebagaimana namanya elektrofil. Ya. Kemudian apabila ikatan pi, elektron pi pada ikatan pi itu sudah mengambil elektrofil, maka akan terbentuk zat antara yang disebut sebagai karbokation. Oke, zat antara yang disebut sebagai karbokation ini akan menyebabkan ya nukleofil itu akan mudah ditambahkan ke dalam reaksi ya sehingga akan terbentuk produk akhir daripada reaksi yaitu adisi ikatan rangkap ya. Jadi produk akhir daripada reaksi pada karbon-karbon berikatan rangkap itu adalah reaksi adisi. Oke, untuk lebih jelasnya penjelasan ini akan dilihat pada slide selanjutnya yaitu mengenai reaksi adisi elektrofil. Jadi reaksi adisi yang berlaku pada karbon-karbon berikatan rangkap alkena itu adalah tipe reaksi adisi elektrofilik. Mengapa dikatakan elektrofilik? Karena yang ditambahkan pertama kali atau yang diambil pertama kali oleh elektron pada ikatan pi itu adalah suatu spesies elektrofil, ya, sehingga dikatakan adisi elektrofilik. Ya, ini adalah tahapan pertama ya yang terjadi pada reaksi penambahan atau reaksi suatu regen tertentu apabila ditambahkan pada suatu senyawa alkena. Tahapan pertama yaitu serangan elektron pi ya kepada spesies elektrofil. Ya. Kalau digambarkan mekanisme reaksinya adalah sebagai berikut, di mana pusat reaksi kimia itu ada pada karbon ikatan rangkap. Karbon berikatan rangkap ini akan mengambil elektrofil. Ya. Mengapa? Karena karbon berikatan rangkap itu mengandung elektron di sini, elektron pada ikatan pi yang reaktif ya terhadap adanya elektrofil, sehingga terbentuk ikatan kovalen baru antara karbon dengan elektrofil. Dan terbentuknya karbokation disebabkan karena elektron yang dipakai bersama semula dengan karbon-karbon itu digunakan untuk membentuk ikatan kovalen baru dengan elektrofil yang diambil. Oke. Nah, karbon yang ditinggalkan ini akan menjadi kekurangan elektron sehingga dia menjadi bermuatan positif. Karbon yang bermuatan positif inilah yang disebut sebagai karbokation. Tahapan kedua yaitu serangan nukleofilik pada karbokation. Ya. Jadi karbokation yang sudah bermuatan positif ini kemudian akan diserang oleh nukleofil, ya, suatu spesies yang menyukai pusat positif, ya, sehingga akan terbentuk ikatan baru, ikatan kovalen baru antara karbon dengan nukleofil yang menyerang, ya. Jadi nukleofil ini sudah membawa sepasang elektron yang nantinya akan digunakan secara bersama dengan karbon, ya, dengan karbon yang asalnya adalah karbokation, ya. Oke, kita lihat beberapa jenis atau tipe reaksi adisi. Baiklah, kita lanjutkan beberapa tipe reaksi adisi pada alkena. Ya, Anda perhatikan di sini kunci daripada reaksi adisi pada alkena yaitu pusat aktif reaksi. Pusat aktif reaksi itu terjadi pada karbon berikatan rangkap. Ya. Jadi elemen apa saja yang ditambahkan pada ikatan rangkap itu akan menghasilkan produk reaksi adisi. Ya, di tabel ini ada 9 jenis tipe reaksi adisi pada alkena, tapi kita akan fokus pada reaksi hidrasi, hidrogenasi, halogenasi, dan adisi. Ya, reaksi hidrasi itu adalah reaksi penambahan H2O ya pada ikatan rangkap sehingga diperoleh spesies
ikatan baru yaitu C dengan H dan C dengan OH, di mana produk adisinya itu terjadi pada karbon-karbon berikatan rangkap dan elemen yang ditambahkan itu terikat pada karbon-karbon yang berdampingan, ya, karena yang ditambahkan adalah H2O, H+, dan OH- itu akan masuk ke masing-masing karbon berikatan rangkap. Kemudian hidrogenasi, ya, hidrogenasi itu yang ditambahkan adalah H2, ya. Mekanismenya melewati mekanisme reaksi reduksi, biasanya menggunakan penambahan katalis. Ya, produk reaksi adisinya adalah CH-CH, ya, di mana hidrogen, H+ dan H- itu terikat pada karbon berdampingan. Kemudian tipe yang ketiga yaitu reaksi halogenasi, di mana gugus halogen ditambahkan, ya. Gugus halogen itu simbolnya adalah X2, dia melewati mekanisme oksidasi, tapi produknya produk reaksi adisi, sehingga terbentuk di sini ikatan kovalen baru antara C dengan X, ya, pada masing-masing karbon yang asalnya berikatan rangkap. Kemudian yang terakhir adalah reaksi adisi HX. Reaksi adisi HX ini yang ditambahkan adalah H+ dan X, sehingga H+ itu akan terikat pada karbon yang berikatan rangkap yang pertama, kemudian karbon sebelahnya akan terikat X, ya. Baik, untuk lebih jelasnya secara detail terperinci akan dijelaskan mekanisme reaksi penambahan HX ini, ya, pada slide selanjutnya. Baik, reaksi adisi HX, ya, itu melewati dua tahapan mekanisme reaksi. Yang pertama yaitu protonasi pada ikatan rangkap menghasilkan karbokation yang paling stabil, ya. Sementara muatan positif itu akan diemban oleh karbon yang tidak terprotonasi, yang tidak diprotonasi. Oke, Anda perhatikan contoh daripada reaksi adisi senyawa alkena berikut. Ditambahkan dengan HX, di mana X jenis X-nya adalah Br, ya, sehingga ya ada dua jalan, ya, untuk pemasukan atau untuk protonasi pada ikatan rangkap, yaitu bisa berlaku penangkapan atau protonasi pada karbon yang pertama, bisa juga dia terikat pada karbon yang kedua, ya. Yang pertama, kita lihat satu persatu. Apabila protonasi ini terjadi pada karbon yang kedua, di sini ya, karbon yang di kanan, karbon berikatan rangkap yang di kanan, maka akan terbentuk ikatan kovalen baru antara C dengan H di sini. Dan yang terbentuk lainnya adalah karbokation jenis tersier. Apabila protonasi terjadi pada karbon yang di sebelah kiri, karbon berikatan rangkap yang sebelah kiri, maka dia akan melewati jalur yang di bawah, sehingga karbokation yang terbentuk adalah karbokation sekunder. Karbokation tersier, ya, dibandingkan dengan karbokation sekunder, maka karbokation tersier lebih stabil, ya, paling stabil, ya, berbanding dengan karbokation primer, kemudian lebih stabil dibandingkan dengan karbokation primer, ya. Sekunder lebih stabil daripada karbokation primer. Sehingga yang dipilih adalah pembentukan karbokation yang tersier, ya. Baik. Kita lihat lagi bagaimana mekanisme reaksi adisi pada tahap kedua. Mekanisme kedua pada adisi HX itu adalah serangan nukleofilik Br- kepada karbon yang sudah bermuatan positif, ya, karbokation, sehingga menghasilkan produk Markovnikov. Oke, apa yang dimaksud dengan produk Markovnikov? Oke, bisa Anda lihat pada slide selanjutnya berkenaan dengan regiospesifisitas. Regiospesifisitas yang dimaksud pada adisi HX itu berkenaan dengan aturan Markovnikov, ya, di mana proton dari suatu asam ditambahkan pada karbon berikatan rangkap yang sudah kaya akan hidrogen, ya, sehingga muncul istilah rich get richer, ya. Secara general, aturan Markovnikov ini juga berlaku pada reaksi adisi elektrofilik suatu alkena, ya, di mana elektrofil ditambahkan sedemikian sehingga akan membentuk zat intermediate yang paling stabil. Ya, oleh sebab itu, untuk reaksi adisi HCl, HBr, dan Hi pada suatu alkena itu akan membentuk semuanya produk Markovnikov. Oke, sekian penjelasan dari Ibu, ya. Anda coba belajar kembali. Ya, selamat belajar dan all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.